99. Masya Allah. Yang laki-laki mau dapat 100 enggak? Yang perempuan mau dapat 100? Kita gabungkan suara kita. Anak soli ha? 100 buat Kak Agung. Berarti hadiahnya buat kakak ya. Alhamdulillah, dapat 1 lumayan. Baik adik-adik, masih ingat nggak kalau Kak Agung bilang bersiap? Kalau Kak Agung bilang bersiap, kakinya disilang, tangannya ditumpuk, pandangan ke depan, tarik nafas dalam-dalam lalu ditahan, tahan, 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 sampai besok. Meningsoy. Kalau kamu bilang bersiap, jawab bareng-bareng. Hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop, hap hip hup. Sudah siap? Oke, kita tes. 1, 2, 3. Bersiap. Hap hap. Alhamdulillah. Baik adik-adik, ada yang tahu tema kajian kita hari ini apa judulnya? Ada yang tahu? Pesantren kilat iya. Salah. Nah, apa judulnya? Iya, salah. Ada yang tahu judulnya? Keutamaan berpuasa. Barakallahu fiik. Iya. Apa ya hadiahnya ya? Baik. Hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang tema apa temanya? Keutamaan berpuasa. Adik-adik, bahkan para sahabat ridwanullahu alaih, mereka jika hampir saja di penghujung Ramadan, maka mereka tidak berbahagia seperti kita. Kalau kita kan udah mau mendekati akhir Ramadan, senang gitu ya. Yes, besok Idul Fitri, besok makan opor, besok dapat THR, dapat uang 1 juta dalam mimpi. Tapi berbeda dengan para sahabat adik-adik. Mereka ketika berada di penghujung bulan Ramadan, maka mereka bersedih. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berdoa bagaimana? Ya Allah, sampaikanlah kami kembali di bulan Ramadan berikut. Kenapa sih kok para sahabat pengen banget ketemu bulan Ramadan? Di antaranya, yang pertama, boleh tulis di bukunya biar kalian ada kegiatan. Tulis dulu judulnya. Keutamaan bulan Ramadan atau keutamaan saat berpuasa. Boleh tulis dulu keutamaan bulan Ramadan. Apa yang pertama? Sebelum kita lanjut yang pertama, kita bangunin dulu yang sedang tidur asik-asiknya. Iya, lagi santai kawan. Yang pertama apa kata Nabi? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa, beriman kepada Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah, yang pertama di antara utamanya adalah dosa-dosanya akan diampuni. Adik-adik, ada nggak di sini yang nggak pernah punya dosa? Ada nggak di sini yang nggak pernah melakukan dosa? Coba yang nggak pernah melakukan dosa angkat tangannya.
Yakin. Coba teman-teman, ada yang pernah dijailin anak solih nggak? Ada yang pernah iseng nggak? Ya, kita semua pasti pernah melakukan dosa. Bahkan Nabi Muhammad pernah berdosa nggak? Pernah. Nabi Muhammad bahkan pernah melakukan dosa, dan hal tersebut diabadikan di dalam Al-Qur'an. Siapa yang tahu nama surat yang mana Nabi Muhammad ini ditegur gara-gara beliau berwajah tidak mengenakan di hadapan seseorang yang buta? Yang tahu jawabannya rapi. Hitungan ketiga angkat tangannya. 1, 2, 3. Yang di belakang bercadar hitam, semuanya cadar hitam ya. Yang di belakang pakai kerudung biru, semuanya hijau, gak ada yang biru ya. Yang di situ tuh, yang kerudung hijau, kamu yang di depan, yang di tengah lah ya. Kamu itu kalingan sama peci putih. Kamu, ya. Yang pakai jam tangan berwarna biru, boleh duduk boleh duduk biar kagumnya kelihatan. Coba surat apa Nabi Muhammad ditegur oleh Allah karena berwajah tidak mengenakan? Surat Abasa, betul? Betul ya, alhamdulillah. Baik, ini hadiahnya buat anak soliah ya. Ayo lomba duduk rapi. Boleh dikasihin solih ke belakang. iPhone guys, iya. Baik, yang paling rapi ada lagi yang mau hadiah. Oke, kita cari yang paling rapi. Khusyuk banget. Ini duduk rapi apa ketiduran? Ketiduran. Duduk. Oh, karena dia duduk, ini hadiah buat kamu. Yang paling rapi lagi. Adik-adik, ternyata Nabi Muhammad juga pernah berbuat dosa. Makanya jangan ngaku-ngaku diri saya nggak pernah berbuat dosa, Kak Agung. Saya maksum. Kata siapa? Ya, Nabi Muhammad pernah suatu ketika sedang berdakwah di hadapan orang-orang kafir Quraisy, di hadapan para petinggi kafir Quraisy. Nabi Muhammad ingin agar mereka memeluk agama Islam. Lalu tiba-tiba apa adik-adik? Tiba-tiba datang seseorang yang buta, gak bisa ngeliat, menanyakan perihal agama. Ibaratnya kayak kalian tuh lagi duduk di tengah-tengah, sebelah kanannya Pak Presiden. Siapa presiden kita? Pak Prabowo. Sebelah kirinya ada Pak Gibran. Sebelah kanannya Pak Jokowi. Sebelah ujungnya ada Atta Halilintar. Lalu tiba-tiba adik kalian datang. Kakak. Apa? Kakak main yuk. Gak ngeliat apa nih? Di sebelah kakak lagi ada Pak Presiden, di sebelah kiri ada Wakil Presiden. Malah diajakin main. Main apa? FF. Aduh. Berlutut. Tidak akan. Bocil ML. Maka adik-adik, begitu juga yang dirasakan oleh Nabi. Ketika sedang bersama orang-orang para petinggi kafir Quraisy, hendak berdakwah agar mereka memeluk agama Islam, lalu mereka berwajah masam. Maka akhirnya Nabi pun berwajah masam. Walaupun orang yang buta ini nggak melihat, tapi Allah Maha melihat. Akhirnya Allah tegur di dalam surat Abasa. Tapi adik-adik, bedanya Nabi Muhammad sama kita, kalau kita dinasihatin kadang suka ngambek. Apa sih kamu? Sok suci. Iya. Munafik. Iya. So iye gitu ya. Kayak kamu nggak pernah ngelakuin kesalahan aja. Itu kalau kita
Bagaimana kalau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika sudah diturunkan surat Abasa, justru beliau memuji. Masya Allah, berkat orang ini Abdullah bin Umi Maktum, aku ditegur oleh Allah. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Ini bertanda bahwa manusia tidak ada yang aman dari dosa. Maka bulan Ramadan inilah yang diidam-idamkan oleh para sahabat, bulan pengampunan dosa. Barang siapa yang berpuasa mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni. Bagaimana tadi dalilnya? Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika dosa-dosa kita diampuni, maka tersisa pahala-pahala kita. Ketika solih, jangan main lempar-lempar kertas, nak. Kasihan yang di bawah, kalian buang sampah sembarangan ya. Ketika kita dosa-dosanya diampuni lalu tersisa pahala-pahala, maka dengan pahala-pahala ini kita akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa di sini yang mau masuk sumur? Mau masuk sumur? Emangnya kita busuk dilempar ke sumur gitu ya? Kita semua kaum muslimin cita-citanya adalah masuk ke dalam surga. Maka dari itu ketika masuk bulan Ramadan, jangan lupa berpuasa agar dosa-dosa kita diampuni. Kemudian yang kedua, apa nih keutamaan yang kedua, Kak Agung? Yang kedua adalah di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ya, bagaimana dalilnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Maka dari itu banyak sekali, Masya Allah. Tadi Kagum habis sholat di masjid SMP, dan ternyata apa, setelah sholat ustadznya bilang, tadi Ustadz dapat kabar ada yang sudah berhasil menghatamkan 1 kali hatam, ada yang telah berhasil di hari kedua ini sudah selesai 1 Al-Quran. Masya Allah adik-adik. Kenapa kok orang-orang di bulan Ramadan ini mereka berlomba-lomba menyelesaikan Al-Quran? Bahkan Imam Syafi'i, siapa yang kenal Imam Syafi'i? Ada yang kenal nggak? Tes. Namanya Prabu. Tes, alhamdulillah. Ujian. Ujian lagi berpuasa. Kita harus bersabar. Orang sabar pasti kesel. Enggak ya? Orang sabar disayang Allah. Kesel enggak? Kesel. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Yang kedua, di bulan Ramadan ini tadi apa? Iya. Bulan diturunkannya Al-Quran. Maka adik-adik lihat bagaimana Imam Syafi'i. Beliau menutup majelis-majelisnya. Beliau meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan mengisinya dengan membaca Al-Quran. Sehari beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Dari Al-Fatihah sampai tes, oke.
Dari Al-Fatihah sampai Anas sehari 2 kali dihatamin adik-adik. Ya, Masya Allah. Lalu bagaimana dengan sebulan? Yang sebulan di bulan Ramadan itu ada 30 hari. Kalau sehari 2 kali hatam, maka dalam 30 hari berapa kali hatam? 60 kali. Masya Allah. Mungkin gak sih adik-adik sehari itu 2 kali hatam? Mungkin. Karena Imam Syafi'i di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Sedangkan kita yang usia 7 tahun lagi ngapain? Nontonin TikTok. Kita ya. Di usia 7 tahun kita ada yang lagi main FF. Di usia 7 tahun ada yang lagi main ML. Di usia 7 tahun ada yang lagi nonton atau main-main TikTok dan seterusnya. Ya, maka adik-adik yuk bersama-sama kita manfaatkan waktu kita di bulan Ramadan untuk beribadah. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan, Masya Allah, jam saya, oh baterainya. Hadiah. Sudah ya? Alhamdulillah. Baik. Semoga lancar ya. Nah, tadi sampai mana? Jadi kalau kalian lagi bingung nih, Kak, aku di bulan Ramadan ngapain nih, Kak? Di bulan Ramadan perbanyaklah membaca Al-Quran, karena di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran. Lalu kemudian apa lagi adik-adik? Nah, sekarang gimana nih Kagum caranya menghatamkan Al-Quran? Tadi kan Kagum bertanya ya, Kak, gimana caranya tuh sehari 2 kali hatamin Quran? Pertama, Imam Syafi'i itu usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Maka apa adik-adik? Wajar jika Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Karena orang yang hafal berbeda dengan orang yang tidak hafal. Orang yang pandai membaca Al-Quran dengan lancar berbeda dengan orang yang baca Iqra. Maka ini jelas berbeda. Imam Syafi'i dari pagi sampai pagi lagi waktunya dihabiskan untuk baca Quran. Sedangkan kita untuk bermain-main. Maka dari itu Kagum sarankan, di bulan Ramadan ini yuk kita berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Siapa di sini yang pernah hatamin Quran? Siapa yang pernah menyelesaikan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Masya Allah, itu yang dari perempuan banyak banget ya. Alhamdulillah. Yang laki-laki ada? Alhamdulillah ya. Baik, sekarang Kagum mau kasih tahu kalian gimana caranya selama 30 hari kita bisa menyelesaikan satu Al-Quran 30 juz. Gimana caranya Kagum? Pertama, di waktu sholat subuh baca 2 lembar. Di waktu sholat zuhur baca 2 lembar. Di waktu sholat asar baca 2 lembar. Di waktu sholat maghrib baca 2 lembar. Di waktu sholat isya baca 2 lembar. Dengan kita membaca setiap sholat 2 lembar 2 lembar, maka sehari kita menghabiskan 10 lembar. 10 lembar di dalam Al-Quran sama dengan 1 juz.
Di Al-Quran ada berapa juz adik-adik? Ada 30. Maka kalau sehari kita menghatamkan 1 juz, 30 hari 30 juz ya. Yuk coba kamu mau kalian nanti bisa berlomba-lomba. Setelah kalian menghatamkan Al-Quran, kalian laporan ke gurunya. Ustazah, aku berhasil menghatamkan Quran. Sebulan aku ngatamin 3 kali. Masya Allah. Ustazah, Ustaz, aku juga Ustaz, aku menghatamkan Al-Quran 1 kali. Masya Allah ya. Sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Quran bagaimana nih? Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ketika kalian sudah belajar, ajarkan adik-adik kalian. Jangan biarkan adik-adik kalian itu ketika kalian lagi baca Quran malah adiknya ngapain? Main-main. Maka hindari hal-hal yang demikian ya. Di bulan Ramadan perbanyaklah membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga apa nih adik-adik? Yang ketiga, di bulan Ramadan ini terdapat malam qadar, atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan apa? Lailatul Qadar. Bagaimana bunyinya di dalam surat Al-Qadar? Yuk kita baca bersama-sama agar kita tahu keutamaan malam qadar itu. Wahid, itnani, talata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Di bulan Ramadan terdapat 1 malam yang mana jika kita beribadah di malam tersebut, kita baca Quran di malam tersebut, beriktikaf, beribadah kepada Allah, membaca doa, berzikir, sholat malam, maka ibadah kita di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun adik-adik, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak 1000 bulan berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa? 82 atau 83 tahun. Masya Allah. Ada lagi yang dapat hadiah. Barakallahu fiik. Permisi ya. Jadi orang yang mengamalkan ibadah, misalnya nih, 1 huruf membaca Al-Quran, Allah akan berikan berapa pahala? 10. Misal kalian di malam qadar yang kita nggak tahu malamnya kapan, tapi kita ikut itikaf, tetapi ternyata ketika malam itu muncul, kita baru mau baca Al-Quran, baru mau baca Bismillah, baru nyebut 1 huruf sudah ketiduran. Waduh, maka bacaan bi yang tadi, yang Allah kali lipatkan 10, itu lebih baik daripada baca bi yang lain di 1000 bulan atau 82 tahun. Apalagi kalau kita baca Qurannya semalam suntuk, dari malam sampai pagi hari.
Kalau udah ngantuk bagaimana Kak Agung? Kita berwudu, maka wudunya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau udah berwudu ngapain Kak Agung? Perbanyak berdoa. Kalau berdoa itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau berdoa udah ngapain Kak Agung? Berzikir. Dengan ibadah-ibadah yang kita isi di 10 malam terakhir itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Ada yang pernah itikaf nggak di sini? Ada? Oh, Masya Allah ya. Jadi kalau ayah dan bunda kalian lagi itikaf, itikaf itu bukan pindah tempat tidur adik-adik ya. Jadi kalian cuma numpang tidur di masjid, bukan. Tapi apa? Kita lebih giat untuk beribadah. Baik, anak soleh, solihah, anak solih solihah. Tadi yang keberapa? Yang keberapa? Yang kelima. Dikurang 2. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Dosa-dosanya diampuni. Yang kedua apa? Malam diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga malam atau malam atau Lailatul Qadar. Yang keempat nih adik-adik, ternyata di bulan Ramadan ini istimewa karena yang keempat apa? Setan-setan dibelenggu, setan-setan dikurung, mereka tidak bisa mengganggu manusia. Tapi Kak Agung, kenapa kok ketika di bulan Ramadan masih ada pencuri? Katanya setan dikurung, kok masih ada pencuri? Kok masih ada yang suka membuli? Kok masih ada yang suka merampok, membegal, orang lagi ngomong di depan ikut ngomong juga di bawahnya? Apakah ini tandanya setan masih ada, Kak Agung? Jadi yang harusnya dia tuh ketika kajian memperhatikan ustadznya, tapi dia malah asik ngobrol. Bahkan sampai ada yang tidur. Itu lagi sujud. Masya Allah. Aduh, luar biasa ya. Khusyuk sujudnya ya. Sujudnya nanti nak di waktu sholat nak. Maka adik-adik lihat, setan-setan itu memang dibelenggu, tetapi manusia yang sudah memiliki kebiasaan buruk lalu kemudian memasuki bulan Ramadan, belum tentu kebiasaan buruknya hilang. Mungkin di luar Ramadan dia dibisikin setan gitu ya, lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba setan berbisik, masa sholat diam-diam aja? Injek dong kaki temennya. Oke. Masa sholat diam-diam aja? Goyang dikit dong. Ini kalau di luar bulan Ramadan masih ada yang bercanda, masih ada yang main-main sholatnya, berarti diganggu setan. Kalau sudah memasuki bulan Ramadan masih ada yang bercanda, masih ada yang main-main, berarti memang anaknya yang salah. Ada nggak di sini yang sholatnya masih main-main? Semoga tidak ada. Kalau ada, jangan ya dek ya. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Yang tadi yang keempat, setan-setan itu dikurung. Yang kelima, apa ini yang kelima? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lisoim farhatan.
bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan berapa pahala? 2 pahala. Bukan 2 pahala adik-adik. Kata Rasulullah akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang pertama? Farhatun inda fitrihi. Bahagia ketika berbuka puasa. Pagi hari tidak makan, siang hari tidak makan, sore hari tidak makan. Ketika berbuka puasa ayah dan bunda menawari, nanti mau buka pakai apa? Pakai teh. Dibeliin es teh. Es campur. Dibeliin es campur. Gorengan dibeliin. Jengkol. Iya. Lalu kemudian ketika kita sedang berbuka, makanan terhidang di hadapan kita. Senang tidak? Inilah kebahagiaan di dunia. Bahagia ketika berbuka. Lalu kemudian apa kebahagiaan yang kedua? Farhatun inda liqa'i rabbi. Bahagia ketika bertemu dengan Allah. Ya. Ada enggak di sini yang sudah pernah bertemu dengan Allah? Ada? Ada yang angkat tangan ya? Masya Allah. Kalau ada yang mengaku-ngaku saya pernah ketemu sama Allah, saya pernah ketemu malaikat Jibril, saya pernah ketemu sama seluruh malaikat-malaikat trompet gitu ya, maka ini bohong. Jangan dipercaya adik-adik. Tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihat Allah. Tapi orang-orang yang berpuasa, Allah telah memberikan satu buah pintu. Nama pintunya adalah pintu Ar-Rayyan. Pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Kalian ini adalah orang-orang yang rajin berpuasa. Masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Apa nama pintunya adik-adik? Coba ini Agung. Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Pintu surga untuk orang yang berpuasa. Apa namanya? Ar-Rayyan. Itulah dia 2 kebahagiaan ketika berpuasa. Yang pertama bahagia ketika berbuka. Yang kedua bahagia ketika bertemu dengan Allah Sang Pencipta. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Baik, sekarang Kagum mau bagi-bagi hadiah adik-adik. Hadiahnya ada banyak. Jadi Kagum mau memberikan apresiasi untuk yang hari ini sudah mencatat kajian. Maka Kagum akan berikan hadiah. Siapa yang mau hadiah? Yang hari ini mencatat, boleh diangkat catatannya. Masya Allah. Banyakan perempuan ya dari laki-laki ya. Tapi laki-laki ada yang mencatat itu loh, sudah keren adik-adik ya. Masya Allah. Baik, mau yang dikasih hadiah laki-laki dulu atau perempuan dulu? Laki-laki atau perempuan? Oke. Karena Kagum ini adalah laki-laki, maka Kagum mau yang dapat pertama adalah laki-laki. Yang merasa laki-laki sudah mencatat kajian, catatannya lengkap, angkat catatannya. Baik,
Masya Allah. Mana catatannya? Alhamdulillah. Ada lagi? Masya Allah. Alhamdulillah. Mana? Alhamdulillah. Masya Allah. Mana? Mana lagi? Mana? Mana lagi? Yang catatannya lengkap. Masya Allah. Baik, permisi. Sambil duduk nak, biar Kagum bisa jalan-jalan ya. Mendapatkan 2 apa? Ada lagi? Invisible. Udah kebaca. Ada lagi? Baik. Belum lengkap. Ada lagi? Sekarang yang merasa perempuan dan sudah mencatat lengkap, angkat tangannya. Masya Allah. Baik, Kagum keliling ya. Oke. Maaf sayang. Ini. Aduh, banyak banget anak perempuan ya. Ini. Kagum mau ke belakang. Ini. Salihah. Masya Allah. Ini. Rapi. Yang lengkap catatannya. Masya Allah. Di belakang banyak yang lengkap. Ini. Masya Allah. Mana tadi kamu? Alhamdulillah. Ini dia. Ini. Kamu udah belum? Ini juga. Wah, ini hadiahnya istimewa. Siapa tadi yang belum? Udah. Oh, berarti udah. Baik. Rapi kembali. Baik. Yuk, duduk rapi lagi anak soleh. Baik. Sekarang Kagum mau memberikan hadiah untuk anak-anak TK. Siapa di sini yang masih TK atau PAUD? Masya Allah, ini PAUD. Teman-teman, ini PAUD bukan? PAUD ya, 2 tahun yang lalu. Oke. Baik, coba Kagum mau tanya. Siapa di sini anak-anak PAUD yang hari ini sedang berpuasa? Boleh sambil duduk. Kagum maunya duduk rapi. Yang paling rapi. Duduk nak. Malu tuh dilihatin perempuan diri-diri ya. Iyo, kan kita rapi ya. Baik, buat yang anak perempuan, anak yang PAUD, pertanyaan Kagum, siapa yang hari ini sedang berpuasa? Kamu lagi puasa? Puasanya sampai maghrib atau sampai zuhur? Kamu puasanya sampai maghrib atau zuhur? Sampai maghrib. Belum makan? Udah makan belum tadi siang? Udah makan belum? Bingung aku. Udah. Aduh, udah. Hampir Kagum kasih. Coba anak solihah, kamu lagi puasa? Ya. Lagi puasa. Sudah makan belum siang? Belum. Sore tadi udah makan belum? Belum. Udah nyemil? Udah minum? Sampai kapan? Sampai kapan kamu gak makan minum? Bingung. Sampai maghrib. Oke, ini buat kamu. Barakallahu fiik. Coba siapa yang tahu kita berpuasa itu dari azan apa sampai azan apa? Anak PAUD, sabar anak PAUD. Coba kamu yang perempuan sudah, yang laki-laki sini. Nah, maju nak. Masya Allah. Coba kita tanya si anak soleh ini. Assalamualaikum.
Nama kamu siapa? Yasin. Yasir. Oke, Yasir. Puasa itu dari azan apa sampai azan apa? Maghrib. Dari maghrib sampai Zuhur. zuhur. Coba kalau kita berpuasa dari azan apa sampai azan apa? Coba diulangi. Dari azan Subuh. subuh, betul. Dapat bisikan dari mana, Nak? Sampai azan apa, Yasir? Maghrib. Subuh. Subuh lagi. Dari azan subuh sampai azan Maghrib. maghrib. Sholat maghrib berapa rakaat, Yasir? 3. 3, betul? Betul. Ini buat Yasir. Yang paling rapi lagi. Baik. Anak soleh, solihah, anak solihah. Tadi perasaan ada hadiah gede di sini. Oh, udah. Oke. Sisa 3 nih adik-adik. Baik, ini untuk pertanyaan. Sudah siap belum? Siapa yang bisa menyebutkan nama seorang ulama yang dari usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran? Belum. Yang jawab aku salah. Aku. Pertanyaannya tuh siapa? Yang jawab duluan nggak dipilih. Jadi kalau Kagum nanya siapa yang menghafalkan Al-Quran dari usia 7 tahun, jangan bilang aku, kecuali kalian sudah benar-benar hafal 30 juz ya, usia 7 tahun. Baik, yang paling rapi. Kita ganti pertanyaannya karena sudah banyak yang ngasih tahu. Pertanyaannya kita rubah. Imam Syafi'i ketika memasuki bulan Ramadan menghatamkan berapa kali dalam sehari? Itu dalam sehari. Kemudian kalau dalam sebulan berapa kali? Rapi. Percuma yang jawab gak akan dipilih adik-adik, karena Kagum akan memilih yang paling rapi. Lomba jadi rapi. Ini suara Kagum kalah sama suara kalian adik-adik ya. Harusnya pinknya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. 6 kalau bagusnya ya. Masya Allah. Baik adik-adik. Pertanyaannya adalah siapakah Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam sehari berapa kali? Kemudian dalam sebulan berapa kali? Itu yang ketiga, angkat tangannya. 82, 83 udah kenceng salah lagi. 1, 2, 3. Anak soleh maju ke depan, nak. Masya Allah, maju. Alhamdulillah. Baik. Ini kayaknya anak kelas 4, 5, 6, betul? Oke, coba kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Aden. Siapa? Aden, nama panjangnya siapa? Aden Rizky Pratma. Salah. Coba diulangi. Nama panjangnya siapa? Aden Rizky Pratma. Salah. Kagum kalau ditanya kakak nama panjangnya siapa? Agung. Jadi nanti Aden kalau ditanya nama panjang Aden gitu ya. Oke. Nama asli dulu. Nama aslinya siapa? Adhen. Nama panjangnya? Aden. Kena deh. Baik, Aden, kamu kelas berapa? 6B. 6. Sekolah di mana? Riyadus Shalihin. Oh. Yang ada atapnya ya? Bener. Yang ada jendelanya kan? Itu. Yang ada lantainya? Yang tingkat? Kamu di situ kan? Iya.
Pertanyaannya untuk Aden adalah Imam Syafi'i dalam sehari menyelesaikan bacaan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas berapa kali? 2 kali, betul. Dalam sebulan 30 hari berapa kali Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran? 83. Kamu kelas berapa? 60. Tadi gara-gara tergenjutsu. Iya. Gara-gara siapa tadi yang jawab 83? Dia jadi terkena genjutsu. Yang benar adalah 60. Karena Aden berhasil menjawab, ini buat kamu. Jangan lupa bilang alhamdulillah. Aden ini buat kamu, ucapkan terima kasih. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Dan yang terakhir, jangan lupa mendoakan kebaikan orang yang memberi hadiah. Gimana doanya? Jazakallahu khairan. Bisa? Oke, coba ya. Kalau diberikan hadiah, ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Nah adik-adik, kalau yang ngasih laki-laki benar, jazakallahu khair. Tapi kalau yang ngasih perempuan, kita ganti jazakillahu khairan. Bisa deh? Oke. Tadi bilang apa kalau dikasih hadiah? Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Kalau perempuan, nah berhubung kagum ini adalah laki-laki, berarti jawabnya apa, Aden? Jazakallah khairan. Betul? Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah. Silakan boleh duduk. Baik adik-adik. Kenapa? Oh ini. Oh ini, hadiahnya lupa. Oke, silakan. Anak soleh, solihah, anak solihah, bersiap, hap hap, hip hip, huk huk. Pertanyaan terakhir, Kagum akan berikan hadiah ini kepada kalian yang bisa menyelesaikan misi dari sebuah permainan. Misi dari sebuah permainannya adalah ikuti ucapan Kagum. Yang bisa menyelesaikan misi ini akan Kagum berikan hadiah. Sudah siap? Oke, kita tes ya. 1, 2, 3. Oke. Udah. Astagfirullah. Sebentar. Belum. Ya Allah. Ampunilah dosaku. Dosa bocil Oke. Yang itu gak usah diikutin. Ya Allah. Itu nafas. Gak usah ikut-ikutan. Yang diikuti ucapannya. Belum. Ya Allah. Susah. Jadi orang susah. Mendingan gak usah. Baik. Udah. Oke. Hari ini aku sudah belajar agar mengetahui keutamaan
Bulan Ramadan. Satu. Dosa-dosa diampuni. Dua. Bulan diturunkannya Al-Quran. Tiga. Terdapat malam Lailatul Qadar. Empat. Setan dibelenggu. Dikurung. Lima. Diberikan 2 kebahagiaan. 1. Bahagia saat berbuka. 2. Bahagia saat bertemu Allah Sang Pencipta. Oke. Udah. Kan cuma 5. Udah. Kagum capek. Haus. Ustadznya gak ada ngasih minum. Jahat ya? Oke. Gak usah diikutin. Udah. Cuma 5. Gak ada 6. Astagfirullah. Kagum ulang nih. Nangis nih. Senang. Ngeliat Kagum nangis senang. Menangis. Tidak akan. Iya. Apa sih? Oke. Lomba duduk rapi. Yang sudah tidak mengikuti akan Kagum kirimkan hadiah untuknya. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Yang rapi lagi. Yang rapi, maaf sayang. Yang rapi lagi. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung acara. Kagum kasih waktu 10 detik. Silahkan kalian rapikan alat tulis. Lalu duduknya disilang, tangannya ditumpuk, pandangan ke depan. 10 detik dari sekarang. Tetap di tempatnya, jangan jalan-jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lomba duduk rapi. Yuk kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.
Baik. Sebentar. Sebelum meninggalkan, supaya berkesan kita meninggalkannya. Sebentar. Ustaz dari tadi duduk di tengah. Hampir semua nanya ke Ustaz jam berapa? Astagfirullah. Kalian lihat ya, masih tengah. Iya, itu Pak. Baik. Setelah ini kalian akan meninggalkan aula.